Bagaimana, Kiai? Semuanya tetap jalan. Biar aku dengan Kiai Ageng Sebayu yang menghadapinya. Sebenarnya ada apa, Kiai? Lihat saja nanti. Oh, Kiai Ageng Sebayu? Suatu kehormatan aku bisa berkenalan dengan Ki Ageng Sebayu yang tersohor di tanah Tegal ini. Kul khairah awliyasu. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa Aku kan mau menanyakan tentang Dian Selasi. Baru sebentar saja, mereka sudah tidak ada. Benar-benar sakti. Tapi aku akan mencobanya lagi. Bagaimana? Beres? Lancar. Dia ternyata sudah betah tinggal di rumah Kimojo. Apa yang akan Kanjeng lakukan dengan gadis itu? Ternyata gadis kecilku itu kekasih dari pemuda yang memiliki kitab Guru Somala. Aku ingin memanfaatkan gadis kecilku itu untuk memeluk kekasihnya. Memeluknya erat-erat. Sehingga kekasihnya tidak akan sadar bahwa kitab Somala yang dimilikinya sudah berpindah ke tanganku. Jitu. Benar-benar siasat yang jitu. Kau harus tetap tinggal di sini. Sewaktu-waktu aku membutuhkan bantuanmu, kamu harus ada. Sebab keberhasilan usahaku ini tergantung pada permainan yang akan aku lakukan. Mengerti? Benar, Kiai. Pemuda yang memiliki akhlak yang baik tidak mungkin berani mencoba kesaktian orang tua. Apalagi seorang kiai terhormat. Dia benar-benar kurang ajar. Kita harus mengetahui siapa pemuda itu dan mencari orang tuanya. Ya. Itu pun suatu tindakan yang bijaksana. Lebih penting mana, mencari orang tua pemuda itu atau mencari wanita pemilik kain biru berkembang mawar? Sama pentingnya, karena kedua-duanya sama-sama belum kita ketahui. Saya pernah mendengar kabar bahwa wanita yang kita cari pernah mempermalukan Aji Basah Pamungkas dalam suatu pertarungan. Saya jadi berpikir, adakah hubungan antara wanita itu dan pemuda tadi, Kiai? Iya, mungkin. Benar.
Saya merasakan tenaga dalam yang dimiliki pemuda tadi. Sangat luar biasa. Tidak ada di antara kita yang sanggup menandinginya. Saya berkeyakinan bahwa terdapat hubungan antara wanita yang kita cari dan pemuda tadi. Iya, kemungkinan itu ada. Tinggal bagaimana kita mencari pembuktiannya. Kalau pertama kali kita mendapatkan keterangan siapa pemuda tadi, maka kita abaikan dulu mencari wanita pemilik kain biru berkembang mawar itu. Betul. Kalau yang pertama kali kita peroleh keterangan, pemilik kain biru berkembang mawar. Maka kita abaikan dulu mencari warta siapa pemuda itu. Bukankah begitu, Kiai? Iya. Yang pertama kita dapatkan keterangannya. Itulah yang kita dulukan mencarinya. Betul, Kiai. Betul. Mari. Pokoknya kalau ketemu Datuk Karang Tapa dan sampai bisa ketemu dengan Raden Samba, wah, aku mau selamatan. Selamatan apa, Ki? Loh, selamatan kok apa? Selamatannya selamatan. Selamatan itu macam-macam, Ki. Tapi dasarnya kita memohon kepada Tuhan agar diberi selamat. Gitu. Ya, memang begitu. Datuk! Tunggu, Datuk! Kiai! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk? Apa kabar, Datuk? Alhamdulillah. Oh ya, kenalkan Kiai Ageng Sebayu. Kita seperti pernah bertemu, Kiai. 2 kali. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa berkumpul di sini. Apakah ada orang yang minta bantuan pada Datuk untuk melenyapkan sihir? Betul. Seorang pemuda terkena sihir siluman ular. Apa dia bernama Raden Samba? Tepat. Dia harus aku tolong untuk melenyapkan penderitaannya. Kiai tahu? Tidak. Hanya saja kami pernah bertemu dengan seorang wanita yang mencari Datuk. Katanya untuk menolong saudaranya yang terkena sihir ular. Seorang ibu kan? Iya. Sudah ketemu. Dia yang membawa aku ke sebuah gua, ke tempat saudaranya bersembunyi. Dan ternyata Raden Samba sudah tidak ada di tempat. Lari, karena disatroni orang yang mau memanfaatkan penyakitnya. Tunggu Kisanak, sabar. Mau kemana kau, Samba? Ya. 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 Mak Lampir, Datuk? Mungkin, karena itu aku mencarinya. Kita serbu saja sarang Mak Lampir. Kita rebut Raden Samba dari cengkramannya. Jangan. Tidak menguntungkan. Kiai. Kiai, ada warta penting. Mahamala? Kiai sudah tahu. Kami sedang mencari ibunya. Karena hanya dia saja yang bisa mengatasinya. Aku tahu orangnya, Kiai. Aku sudah pergi ke rumahnya. Iya. Biar aku yang bicara. Iya. Tapi kita tunggu saja sampai dia pulang. Ya. Iya. Sudah kita temukan ibunya. Datuk mau menunjukkan. Ayo ikut. Kisanak,
Apa Kisanak pernah melihat seorang gadis namanya Dian Selasi? Siapa namanya? Dian Selasi? Iya, benar. Benar. Apakah Andika berdua pernah melihat seorang ibu-ibu membawa seorang gadis pergi dengan paksa? Kemana arah perginya? Belum pernah melihat kalau yang dibawa anak gadis. Kalau yang dibawa paksa, kambing atau kerbau sih sering lewat di jalan ini. Kambing kerbau gundulmu! Hah? Berhenti! Ibu? Mana Dian Selasi? Tidak tahu, Ibu. Sekarang saja Soma sedang mencarinya. Bukankah dia bersama Ibu di rumah? Seharusnya ibu yang tanya kepada kamu, Soma. Kemana Dian Selasi pergi? Kenapa perginya tidak pakai kuda? Hah? Terus terang kepada ibu, kenapa kamu mempelajari ilmu Somala yang tidak pernah ibu berikan kepadamu? Tidak, Ibu. Sumpah. Jangan bohong, Soma. Kamu pasti mempelajari ilmu itu tanpa sepengetahuan ibu ya? Biar sambar geledek, Bu, kalau Soma berbohong. Lagi pula, buat apa Soma mempelajari ilmu larangan? Di dunia ini, yang Soma segani dan Soma hormati, yang omongannya Soma taruh di atas kepala, hanya ibu. Mana berani Soma melanggar larangan ibu? Oh, Tuhan, aku bingung. Bingung sekali. Ibu! Kenapa ibu menangis, Bu? Katakan kepada Soma, Ibu. Apa yang terjadi? Diam! Ibu, tolong katakan, Bu. Soma ini anak ibu. Darah daging ibu. Soma akan... Diam! Ibu. Tinggalkan ibu sendiri. Dasar wanita. Hatinya sekeras batu. Soma juga bisa hidup, Ibu. Soma ini sudah dewasa. Hah! Dari mana, Nyai? Mencari Dian Selasi. Ketemu? Tidak. Anak Nyai? Ada, saya tinggal di belakang. Ada tamu, Nyai. Di mana? Di dalam. Mereka semuanya menanyakan Nyai. Semuanya? Berarti lebih dari 3 orang? 8 orang, Nyai. 8 orang? Ada yang Nyai kenal? Hanya seorang saja yang saya kenal. Waktu itu pernah datang kemari dengan Nyai yang pakai jubah. Tabib Datuk Larang Tapa? Betul, betul Nyai. Mereka semua di dalam, Nyai. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Parwati. Tidak. Nyai. Itu dia. Jangan dikejar. Biarkan. Kenapa, Kiai? Pokoknya jangan. Biarkan dia mau kemana. Aku tahu siapa dia. Aku ingin bicara kepadanya. Jangan. Percayalah kepadaku, Temenggung. Maaf, Kiai. Sekaranglah saat yang tepat. Dialah yang memiliki kain biru berkembang mawar, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus bisa menahan diri. Sebab setiap keputusan yang kita ambil saat ini akan mempengaruhi nasib kita di masa depan. Jatmiko dan Datuk Larang Tapa. Iya, Kiai. Susul Temenggung dan Upaya. Iya. Tapi jika terjadi apa-apa, kalian diam saja. Jangan berbuat apapun kalau kalian ingin selamat. Memangnya ada apa dengan Temenggung, Kiai? Nanti kalian akan tahu sendiri. Pendek kata, apapun yang terjadi, kalian jangan berbuat apapun. Tahanlah dirimu dan sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku lihat dari kesini. Tapi sampai di sini kok tidak ada ya? Nyai! Tunggu, Nyai! Nyai! Aku tahu Nyai ada di sini. Keluarlah! Aku mau bicara! Nyai! Masa boleh berlalu? Tapi hubungan baik antar kita tidak akan pernah berakhir. Apa maksud Tumenggung mengikuti aku? Parwati. Ya, bicaralah seperlu Tumenggung. Dan jangan ikuti aku. Maafkan aku, Nyai. Dulu aku terdesak oleh situasi. Tidak perlu dibahas. Buku sudah ditutup. Semuanya sudah dilupakan. Luka yang lama masih belum sembuh, Nyai. Luka siapa? Aku tidak pernah merasa terluka. Aku pasrah pada yang mengatur jagat. Andika seorang bangsawan. Seorang Tumenggung yang disembah para kawula. Sedangkan aku apa? Jangan diteruskan, Nyai. Kenapa? Karena aku wong cilik yang tidak boleh menjeritkan rasa sakit hati yang pernah dideritanya selama ini. Bukan begitu, Nyai. Lukaku semakin parah setiap mendengar cerita Nyai. Nyai aku cari kemana-mana. Aku merasa menderita. Selama ini, aku ingin mencium kaki Nyai atas kesalahanku. Jangan menghinakan diri, Tumenggung. Ingat, Tumenggung adalah priyayi agung. Sementara aku hanyalah... Hanya Nyai yang bisa mengobati lukaku. Cukup. Aku tidak percaya lagi omongan Tumenggung. Omongan berbisa yang hanya mencelakakan wanita lemah. Nyai. Jangan ikuti aku. Jalan hidup kita sudah berbeda haluan. Tapi kan sama-sama satu arah, Nyai. Sama-sama menegakkan kebenaran. Sama-sama demi amal soleh. Tapi aku tidak ingin Andika mengikuti aku. Nyai, berilah aku kesempatan untuk... Masya Allah. Sudah setinggi itukah ilmu Parwati sekarang? Ya. 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 Luar biasa. Masih semudah itu, ilmunya sudah hebat. Apalagi nanti kalau sudah dewasa. Iya, dia bilangnya hebat. Ya. Ada yang ingin perhatianku. Rupanya orang-orang ini mau mampus. Ya. Ya.
Ibu! Mau menewaskan 3 makhluk Tuhan? Kamu masih mau menanyakan apa maksud ibu? Ibu, mereka mengintip latihanku, Ibu. Bukankah Ibu mengajarkan kepadaku agar latihanku tidak dilihat oleh orang lain? Orang itu mengintip latihanku. Berarti orang itu harus aku lenyapkan, Ibu. Bisa kau usir, bukannya dibunuh. Ibu, kalau mereka masih hidup, mungkin saja mereka membeberkannya kepada orang lain. Memangnya kau rugi apa? Kalau ilmu itu diketahui orang lain, hakikat ilmu untuk disebarluaskan, bukan dirahasiakan. Kalau dirahasiakan, kenapa Ibu mencari tempat-tempat rahasia untuk membeberkan ilmu kitab Somala, Ibu? Kenapa berlatihnya tidak di rumah saja? Kenapa harus mencari goa-goa yang jauh dari rumah kita, Ibu? Jika mereka tahu kalau kita yang memiliki kitab Somala itu, mereka akan terus berbondong-bondong ke rumah kita. Sehingga kita tidak akan sempat untuk mempelajarinya. Seperti sekarang. Tuhan akan mengutuk orang yang merahasiakan ilmunya. Manusia tanpa ilmu, buta mata hatinya. Karena itu, ilmu yang sangat bermanfaat harus digelar seluas-luasnya. Kenapa Ibu tidak menggelar ilmu yang Ibu miliki? Ibu sekarang masih menimba pada ilmu kitab Somala. Pada waktunya nanti, Ibu akan menggelar ilmu itu pada orang banyak. Andika tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Untung keburu Nyai datang. Kalau tidak, ya apa-apa. Maafkan anak saya. Oh, tidak apa-apa. Biasa anak muda. Darahnya gampang mendidih. Kenalkan, nama saya Kalagonda. Ini Truna dan ini Welu. Dan namanya siapa? Parwati. Nah, kita sekarang bersahabat. Panggil saja nama aku 3 kali tanpa napas dan hentakkan kaki ke bumi. Nah, 3 kali aku pasti datang. Ada apa, Grando? Dengarkan, Ada yang kemari. Cepat kita sembunyi. Aji Basa Pamungkas. Betul, Nek. Aji Basa Pamungkas sedang menyamar. Kenapa dia menyamar seperti itu? Pasti ada apa-apanya. Kita ikuti saja, Nek. Ya, kita harus tahu. Tapi jangan sampai dia mengerti bahwa kita membuntutinya. Kalau sampai dia tahu, kita pasti akan disiksanya lagi. Ayo Grano, cepat, sebelum dia jauh. Mau kemana dia, Grano? Kenapa sampai ke sini segala? Ya, aku juga heran. Makin ke sana makin sepi. Tidak ada penduduk sama sekali. Hoi, nah. Bagaimana keadaanmu hari ini? Sehat? Segar bugar, Pak. Senang sekali Bapak hari ini bertemu dengan anak Bapak yang cantik. Gadis yang pernah bertempur dengan kita dulu, Nek. Betul, Grandong. Tapi ada urusan apa dengan Aji Basa Pamungkas? Coba pakai. Bagaimana? Pas benar, Pak. Kau ini memang betul-betul anak Bapak. Kau asih cilikku. Jangan. Memang Bapak sengaja belikan untukmu. Tapi kalau anak Bapak pulang nanti bagaimana? Ah, itu gampang. Nanti Bapak belikan lagi. Ayo masuk. Kira-kira siapa gadis itu, Grandong? Istrinya? Rasanya tidak mungkin. Masih terlalu muda.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kiai. Boleh aku menemani duduk? Silakan, silakan. Sudah ketemu? Putri Haji Basa Pamungkas? Iya. Belum, Kiai. Repot mencari orang yang belum aku kenal. Aku jadi kebingungan. Nama dan bentuknya saja aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa melukiskan orangnya? Iya. Silakan. Beberapa hari yang lalu, kami menemukan Nyi Parwati. Wanita yang pernah kita cari kemana-mana itu. Kenapa waktu itu aku tidak terfikir untuk menanyakan Putri Haji Basa Pamungkas? Siapa tahu dia kenal. Betul, Kiai. Tetapi saya kira yang tahu Putri Haji Basa Pamungkas adalah Dewi Racun. Oh iya? Iya. Tapi kenapa Ananda tidak tanya? Segan. Dia tidak senang jika aku tanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Bayu Seta. Kenapa? Karena cinta Ananda tidak terbalas. Benar, Kiai. Nini Anjarwati lebih mencintai Bayu Seta daripada kepada Jatmiko yang bermodalkan kejujuran. Nyai, tunggu Nyai. Nyai harus mendengarkan omongan saya supaya Nyai tidak salah paham. Nyai, Nyai. Jatmiko. Ya. Astagfirullahaladzim. Hentikan Nyai. Nyai sudah salah paham. Biarkan. Kenapa Kiai? Biarkan sampai mereka luka parah. Kalau bisa, sampai ada salah satu yang hampir mati. Loh, kok tidak boleh dipisah? Bagaimana ini? Kok dibiarkan? Astagfirullahaladzim. Tinggalkan. Cepat, Kiai, tinggalkan. Ditinggalkan bagaimana, Kiai? Keduanya bisa berbunuhan. Jangan hiraukan. Cepat tinggalkan. Ayo, Temunggung. Mari, Kiai. Pergi kalian semua, pergi. Ayo, masuk. Jangan ada di tempat Ayo, ini. masuk. Ayo, masuklah ke kamar kalian masing-masing. Ayo, masuk. Hentikan, Nyai. Jelaskan dulu apa kesalahanku. Hanya orang yang berhati busuk apabila cemburu lantas memfitnah. Tunggu, Nyai. Memfitnah siapa? Memfitnah Nyai? Kakang Bayu Seta. Hah? Apa? Kau sebarkan pada orang-orang bahwa Kakang Bayu Seta mempunyai seorang istri dan anak. Aku mendapat warta itu dari penduduk, Nyai. Apa aku salah kalau aku ikut menyelidiki kebenaran warta itu? Warta apa? Paling-paling itu cuma karanganmu sendiri, supaya aku berpaling kepadamu. Iya kan? Hah? Iya! Sabar, Nyai. Mudah-mudahan tidak ada gangguan dan berjalan lancar. Lancar bagaimana, Kiai? Dewi Racun atau Jatmiko yang luka parah. Atau kedua-duanya hampir mati. Loh, kok begitu, Kiai? Aneh ya? Aneh sekali. Begitulah. Ada orang yang membenci Tuhan. Di segenap alam, tidak ada orang yang paling dibenci Tuhan selain Fir'aun. Karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan Fir'aun? Ya, Tuhan membuat kehidupan Fir'aun jadi raja di raja, penuh kekuasaan, kuat, dan hidup mewah. Sebaliknya, ada orang yang paling dicintai Tuhan. Di segenap alam, tidak ada orang yang paling dicintai Tuhan selain kepada Nabi Ayub. Tapi bagaimana kehidupan Nabi Ayub? Kehidupan Nabi Ayub penuh dengan penderitaan, sebab sakit dan musibah yang datang beruntun. Kadangkala,
Allah membuat sesuatu yang sulit dinalar manusia. Karena Allah mempunyai maksud dan tujuan. Ada kalanya orang dibuat takut dengan harapan dia akan lari kepadanya dan berbuat bakti. Tentang dibiarkannya Dewi Racun bertempur dengan Jatmiko, Kiai. Apa maksudnya? Untuk melihat langit yang biru, memang sulit jika banyak awan, iya kan, Kiai? Dibutuhkan angin. Angin bertiup karena bumi berputar. Bukankah begitu, Kiai? Harus ada gerak. Harokat. Subhanallah. 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 Tunggu, Nyai. Dia sepertinya ingin membunuhku. Bedebah, siapa tadi yang menyelamatkan Jatmiko? Aku seperti pernah mengenalnya. Mana Jatmiko, Nyai? Dibawa kabur seorang laki-laki. Nyai tahu siapa lelaki itu? Ketentuan Allah, Kiai. Iya. Si Condot sama si Gede Bau. Yang iblis di ngomong. Mau dibawa kemana Jatmiko? Suka-suka aku. Mau ke sini, mau ke situ. Dasar jin. Granok! Dasar siluman iblis. Kita ditipunya mentah-mentah. Sudah aku bilang, aku malas berurusan dengan Kalagondang. Banyak tipuannya. Tunggu, Nen. Kenapa dia, Ki? Dewi Racun. Dia ingin membunuh Jatmiko. Bukannya Dewi Racun dan Jatmiko saling menganut ilmu putih? Iya, bahkan seperguruan. Lebih dari itu, keduanya pernah saling berhubungan batin dan pernah saling mencintai. Cukup parah. Kalau tidak diobati, Jatmiko akan mati. Cepat obati, Ki, sebelum terlambat. Iya. Rupanya dia terkena pukulan beracun yang berat. Masuk, tidak dikunci. Loh, Bapak, rumah sendiri kok ketuk pintu sih? Kejutan. Kok sepi? Mana yang lain? Bapak ini bagaimana? Yang lain siapa? Katanya Bapak mau ke Kadipaten. Kok sudah pulang lagi? Ada yang ketinggalan. Makanya aku balik lagi. Dan aku pikir perginya nanti sore saja. Mau apa ke Kadipaten? Loh, Bapak ini bagaimana? Katanya mau mencarikan ayahku. Ayahmu? Siapa nama ayahmu? Lupa. Bapak lupa lagi. Bukannya sudah lebih dari 10 kali saya menyebutkan siapa nama ayah saya. Wah, rupanya penyakit Bapak kambuh lagi. Penyakit lupa. Siapa nama bapakmu? Bayu Seta. Betul Bayu Seta bapakmu. Bapak ini ya. Kan Bapak sendiri yang bilang kalau Bapak kenal sama dia.
dan berjanji akan membawa dia kemari. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Aduh. Kenapa, Pak? Jangan, tidak apa-apa. Loh, kenapa Bapak sempoyongan begitu? Mungkin akibat makan gadung tadi pagi. Jangan kemana-mana. Tunggu di sini. Bapak mau ke belakang dulu. Daya kuat yang maha agung. Daya asih, asuh yang maha lindungi. Daya gelang perak, hancur Margolayu. Terkena Aji Asma, zat sang sumber daya. Berhasil. Kebajikan adalah daya kesaktian sejati. Karena kebajikan datang dari Sang Maha Sumber, ahli kebajikan adalah sinatria yang memiliki kekuatan Sang Maha Tunggal, yang bisa menang tanpa mengalahkan. Kenapa kau tanyakan itu? Nanti aku tanyakan namanya. Masa Bapak bohong? Bapak sedang tidak gadung, kan? Cahayu. Bapak sehat-sehat saja. Sebentar lagi bapakmu akan datang. Sambutlah. Bapak mau pergi ke kali untuk memandikan kuda. Iya. Maaf, Nak. Apakah ini rumah Kimojo? Betul. Siapa Andika? Apakah Andika yang bernama Bayu Seta? Benar. Aku Bayu Seta. Apakah kamu Dian Selasih? Putri dari istriku tercinta, Indri Lestari. Benar, Ayah. Anakku. Aku lihat Dian Selasih begitu akrab dengan pemuda yang memiliki kitab Somala itu, Grandong. Arya Soma namanya, Nek. Itu juga aku sudah tahu. Yang aku sudah tahu tidak perlu dibicarakan.
kau, Nyai? Mau mengambil kembali kitabku? Tidak bisa, Nyai. Kitab ini sudah menjadi milikku. Sejak kapan? Sejak kitab ini pindah ke tanganku, Nyai. Berjanjilah Andika, tidak akan mengambil kitab itu lagi kalau sudah berpindah ke tanganku. Nyai tidak akan bisa mengambil kitab ini dariku. Siapa bilang? Aku. Aku pendekar macan kumbang yang bilang, Nyai. Aku bisa merebut dari tangan Andika dengan cara mudah. Jadi, ya. Tolong, Nyai. Obatilah kami. Siapapun tidak akan ada yang bisa Rise with McDonald's to a world of yellow. Tapi dengan syarat. Kalian tidak boleh malang melintang membuat keonaran di atas bumi. Jadikanlah ilmu kalian untuk kesejahteraan dan membela orang-orang yang lemah. Bagaimana? Sanggup? Sanggup, Nyai. Aku ingin mendengar kesepakatan kalian bertiga. Menerima tidak persyaratanku? Menerima, Nyai. Baik, aku mempercayai kalian. Ajian Pranasewu. Ibu sudah menguasai ajian itu. Aku pun harus bisa. Harus. Iya. Aku harus bisa seperti ibu. Oh ya, hampir saja lupa. Ayah mau kemana? Mencari sesuatu yang selama ini belum ayah dapatkan. Barang itu pula yang menyebabkan ayah pergi meninggalkan ibumu dan Asih yang waktu itu masih bayi. Mencari apa? Kitab. Kitab apa? Kitab Somala. Somala adalah nama dari guru ayah. Menjelang guru ayah wafat, ayah diwarisi sebuah kitab yang berisi berbagai macam ilmu kanuragan, Aji Jaya Kawijayan. Tapi kitab itu hilang dan sampai sekarang ayah masih mencarinya. Ayah tidak akan pulang menemui ibumu sebelum ayah menemukan kitab itu kembali. Ayah sekarang mau kemana? Ayah punya urusan dengan seseorang untuk sementara waktu. Kalau Asih ingin bertemu dengan ayah, minta tolong saja pada Kimojo. Suruh dia memanggil ayah. Kalau urusan ayah belum selesai, ayah akan menyempatkan untuk datang, ya? Ayah! Ayah tunggu!
ayah pasti kesini lagi, kan? Pasti, Nak. Pasti. Ayah betul-betul membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkan kitab ayah yang hilang itu. Asih mau berjanji pada ayah? Iya, aku berjanji akan membantu ayah. Syukur. Ayah bangga punya anak seperti kamu. Ayah pergi dulu untuk memenuhi janji ya. Kasihan ayah. Kitab dari gurunya hilang. Aku harus membantu ayah. Aku harus mendapatkan kitab itu. Apa ya tadi nama kitab itu? Kenapa aku jadi lupa namanya? Kitab Somala. Bapak mendengarkan pembicaraan aku dengan ayahku tadi ya? Tidak. Untuk apa mencuri pembicaraan orang lain? Itu tidak sopan. Tapi dari mana Bapak tahu nama kitab Somala? Ayahmu sedang meminta bantuanku untuk mendapatkan kitabnya kembali. Mendengar kau menyebut kitab, langsung saja aku menduga bahwa ayahmu pun meminta bantuanmu untuk mendapatkan kembali kitabnya yang hilang itu. Iya, memang benar, Pak. Ayahku juga meminta bantuanku untuk menemukan kitabnya. Lantas jawabmu apa? Menolak? Masa ayahku sendiri yang meminta, aku menolaknya? Aku akan berusaha mencarinya. Aku sudah bertekad untuk mendapatkan kitab ayahmu. Nyawaku sudah kurelakan jika terjadi apa-apa. Asal kitab ayahmu kembali. Kau mau mengorbankan nyawa demi ayahmu? Kenapa tidak? Apapun akan aku korbankan untuk ayah demi rasa cintaku kepadanya. Bagus. Memang kau anak yang berbakti. Jangan dipaksakan, Jatmiko. Penyakit yang sudah sembuh, nanti kambuh lagi. Iya, ini juga hanya latihan pernapasan saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak itu? Anak Aji Basa Pamungkas? Iya. Belum. Setiap orang yang aku tanya, selalu menggelengkan kepala. Untuk apa sih mencari dia? Aku akan mengajak dia bekerja sama. Loh, mana mungkin anak musuh diajak kerjasama? Jangan-jangan kamu sendiri yang termakan oleh umpan Aji Basa Pamungkas. Sehingga melalui anak itu, kamu akan dibuat tidak berdaya dan binasa. Iya. Aji Basa Pamungkas terkenal cerdik, licik, dan banyak akalnya untuk menaklukkan lawan-lawannya. Kikala akan lihat nanti. Siapa yang sanggup mengalahkan Aji Basa Pamungkas melalui anaknya itu? Aku atau dia yang menang? Malampir, carilah di mana Jatmiko berada. Dan pemuda yang memiliki kitab itu. Ajaklah dia untuk bergabung dengan kita. Pemuda yang sakti akan lebih mudah dikalahkan oleh wanita yang cantik. Berikan padaku seorang wanita yang cantik. Kau carilah sendiri. Banyak wanita cantik di dusun-dusun. Aku tidak akan berbuat. Aku harus bisa menemukan gadis yang disukai Arya Soma. Kau kenal siapa gadis itu? Gadis itu bernama Dian Selasih. Aku tidak tahu anak siapa dia. Tapi jika Andika bisa memberikan Dian Selasih padaku, aku jamin aku akan bisa mendapatkan kitab Somala yang Andika idam-idamkan itu. Dari mana kau tahu tentang Dian Selasih? Aku pernah melihat sendiri Arya Soma bersama seorang gadis. Setelah aku selidiki, gadis itu bernama Dian Selasih. Karena itulah, jika Andika menugaskan aku mengajak Arya Soma untuk bergabung dan mau menyerahkan kitab Somala dengan sukarela kepada Andika, Andika harus bisa memberikan Dian Selasih kepadaku. Kau bisa aku percaya?
Kenapa Andika ragu? Bukankah keselamatan dan nyawaku ada di tangan Andika? Baik, akan kuusahakan gadis yang kau minta itu. Tapi sedikit saja kau sakiti dia, kau tidak akan selamat. Jangan khawatir, akan aku perlakukan gadis itu dengan manis sekali. Seperti anak kecil memperlakukan bonekanya yang sangat disayanginya. Kalau berhasil, kita bebas Gerandong. Bebas bagaimana, Nek? Dian Selasih bisa kita jadikan alat untuk membebaskan kita dari cengkraman Aji Basa Pamungkas. Ada cara yang jitu, yang membuat Aji Basa Pamungkas tidak berkutik pada kita. Aji Basa Pamungkas akan menggali lubang kuburnya sendiri. Berhasil. Aku berani menantang Aji Basa Pamungkas sekarang. Bagaimana kalau gelang itu berada di kaki musuhku? Mau berapa jurus ke sana? Terserah kau.
hahaha.